Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan ana minta kepada antum semuanya untuk tetap terus memperbarui niat kita. Melihat niat kita itu berada di sini untuk apa? Ngapain kita berada di sini? Apa tujuannya? Dan ana minta antum fokus ya ke sini. Antum tujuan ke sini untuk melihat ayam apa buat belajar? Fokus ya. Bahkan ada seorang ulama itu sebuah kisah. Namanya di padang pasir jarang melihat gajah. Dalam sebuah majelis tiba-tiba gajah lewat. Yang lain pada heboh. Oh, mau lihat gajah. Karena belum pernah melihat gajah sebelumnya. Tapi ada satu murid itu tidak pergi melihat gajah. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak pergi melihat gajah? Maka murid itu mengatakan, saya jauh-jauh dari rumah saya itu datang ke sini untuk menuntut ilmu, bukan untuk melihat gajah. Maksudnya apa? Pentingnya memperhatikan, fokus akan tujuan. Kembali lagi, untuk tetap terus memperbarui niat kita. Terus diperbarui. Karena terkadang kita lalai, datang futur. Tapi ketika kita memperbarui niat kita dan kita tetap terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan keteguhan, kekokohan di dalam dada-dada kita. Kita lanjutkan. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala akan menyebutkan bahwasannya ada sebagian ulama yang membedakan lafadz niat dengan lafadz iradah dan al-qasd. Jadi ada sebagian ulama itu membedakan an-niyah dan al-iradah, keinginan. Al-qasd maksud beda. Di sebagian ulama itu mengatakan beda di antara keduanya. Di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa inna ma farraqa man farraqa bainan niyyati wa bainal iradati wal qasdi wa nahwihima. Dan sesungguhnya ulama yang membedakan farraqa man farraqa, ya, ulama-ulama yang membedakan bainan niyyah, antara lafaz niat anwi, nawa, yanwi, niyah, wa bainal iradati wal qasdi, dan antara lafaz al irada, arada yuridu, menginginkan, wal qasdi, qasada yaqsidu, maksud, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Jadi ada yang membedakan antara lafaz niat dan iradah al-qasd. Dibangun di atas apa? Kenapa ulama tersebut membedakan antara niat dan al-iradah, keinginan? Di sini dikatakan li dhannihim ikhtisasan niyati
bil ma'nal awwal alladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u. Mereka membedakan antara lafaz niat dan al-iradah keinginan lidhannihim, karena mereka mengira ikhtisasan niyati, niat itu khusus bil ma'nal awwal, hanya makna yang pertama saja. Alladzi yadhkuruhul fuqaha, yang disebutkan oleh para fuqaha. Dan kita sudah katakan niat itu ada salah satu dari dua makna. Yang pertama sebagai pembeda ibadah sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Bisa dilihat ke paragraf sebelumnya. Dan yang kedua, pembeda maksud dari amalan tersebut. Apakah dia melakukan amalan karena Allah ataukah karena selain Allah maksudnya, atau Allah dan selain Allah. Dan yang membedakan antara lafaz niat dan al-iradah keinginan itu karena mereka mengira niat itu hanya khusus pada makna yang pertama saja. Pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain itu saja. Dan itu yang disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Faminhum man qala an-niyatu takhtassu bi fi'lin nawi wal iradatu la takhtassu bidzalika. Faminhum man qala, sebagian mereka yaitu ulama ada yang mengatakan an-niyatu takhtassu bi fi'lin nawi, niat itu khusus terhadap perbuatan orang yang berniat. Wal iradatu la takhtassu bidzalik, dan keinginan tidak khusus terhadap hal itu. Kama yuridul insanu minallahi ayyaghfira lahu wa la yanwi dzalik. Sebagaimana manusia menginginkan agar Allah mengampuninya tapi dia tidak meniatkannya. Ini pendapat. Tapi kesimpulannya kalau tadi antum nggak paham, ini dia kesimpulannya. Wa qad dzakarna anna niyata fi kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummati innama yuradu biha hadzal ma'na tsani ghaliban. Fahiya hina idzin bi ma'nal iradati walidzalika yu'abbaru anha bi lafdzil iradati fil qur'ani katsiran. Kesimpulannya, waqad dzakarna, sungguh kita telah menyebutkan anna niyata fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah, bahwasanya niat di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah dan umat terdahulu, innama yuradu biha hadzal ma'na tsani, sesungguhnya yang diinginkan dengan niat makna yang kedua ini. Ghaliban, kebanyakannya. Ghaliban apa artinya? Kebanyakannya. Dicatat yang enggak tahu. Apa itu makna yang kedua dari niat? Bima'na tamyizil maqsudi bil amal. Dilihat lagi paragraf sebelumnya di pertemuan yang telah lalu, yaitu niat yang makna yang kedua adalah pembeda maksud dengan amalan. Jadi amalannya itu maksudnya untuk siapa? Untuk Allah kah? Atau agar dilihat, dipuji, disanjung, didengar selain Allah? Atau untuk Allah dan selain Allah, perkara dunia? Dan kita telah sebutkan bahwa saya dalam sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan niat wasalafil ummah, dan umat terdahulu, para ulama terdahulu, para imam terdahulu ketika mengatakan niat, maka yang diinginkan adalah makna yang kedua ini kebanyakannya, yaitu pembeda maksud terhadap amalan, ikhlas dan tidak ikhlasnya niat tersebut, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Fahiya hina idzin bi ma'na al-iradati, maka dia yaitu niat, yaitu domir menggantikan niat, maka niat hina idzin ketika itu bi ma'na al-iradah, bermakna iradah. Jadi kesimpulannya
niat dan iradah sama. Itu kesimpulannya. Tapi tadi kita sebutkan ada sebagian ulama yang membedakan antara niyah dan al-iradah. Niat itu khusus terhadap perbuatan orang yang berniat, tapi iradah tidak khusus terhadap hal itu. Kalau antum nggak paham apa sih maksudnya, ya udah, niat dan iradah sama, dan itu pendapat yang benar. Dan itu yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW dan para umat terdahulu yang dimaksud yaitu niat dan iradah sama. Dan juga banyak sekali datang di dalam Al-Quranul Karim. Itu dia datang dengan lafaz iradah, mayuridul akhirah, mayuridul dunya, iradah. Berarti kesimpulannya niyah dan iradah sama ya. Nggak usah antum pusingin. Walidzalika yu'abbaru anha bilafdzil iradati fil Qur'ani katsiran. Dan oleh karena itu yu'abbaru anha, diungkapkan tentangnya. Ha itu kembali ke mana? Kembali ke niyah. Diungkapkan tentang niyah bilafdzil iradah, dengan lafaz iradah. Pengungkapannya itu tentang niat, tapi lafadznya iradah, arada yuridu. Karena kan sama keduanya. Niyah ya iradah, iradah ya niyah. Ya itu kan insyaallah ma'ruf itu. Uridu an adhaba kan. Itu mufradat yang udah nggak asing lagi di sisi penuntut ilmu. Iradah ya arada yuridu. Yuridu Muhammadun, yuridu Zaidun, ya, iradah. Masdarnya iradah. Jadi banyak datang di dalam Al-Quranul Karim menggunakan lafaz iradah. Yu'abbaru anha bilafdzil iradati fil Qur'ani katsiran. Diungkapkan tentang niat dengan lafaz iradah. Ya, niat tapi dengan lafaznya iradah di dalam Al-Quran itu banyak. Contoh, kama fi qauli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, minkum may yurid iradah. Dan yang dimaksud niat, karena yang iradah dan niat itu sama. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia, yaitu apa? Meniatkan dunia. Niatnya dunia. Yang diinginkan dunia, keduanya sama. Dan itu yang benar. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Lafaz iradah. Wa qawlihi. Ya, dia di sini nanti ataf ke kama fi qawlihi. Wa qawlihi berarti kama fi qawlihi ya wa qawlihi. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Turiduna 'aradad dunya. Kalian menginginkan harta dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah menginginkan akhirat. Wa qawlihi man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan harthal akhirah, keuntungan akhirat. Harf, apa harf? Keuntungan. Nazid lahu fi harfih, niscaya akan kita tambahkan baginya pada keuntungannya. Kita tambahkan keuntungan dia, karena yang ia inginkan keuntungan akhirat, maka kita tambahkan, kita berikan lebih. Tapi apa? Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikannya minha, sebagian kecil darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak memiliki bagian di akhirat. Wa ma lahu, dan dia tidak memiliki di akhirat min nasib, dari bagiannya. Oleh karena itu kita perbaiki niat kita. Kita berada di sini tujuannya untuk apa? Keuntungan dunia atau akhirat? Dan di sini Allah mengatakan kalau niat kita
tujuan kita itu untuk akhirat, Allah akan tambah. Allah akan berikan berlebih. Tapi jikalau keinginan kita itu adalah keuntungan dunia, Allah berikan tapi sebagian kecil saja dari dunia, sebagian sedikit, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Maka beruntunglah orang yang keinginannya itu adalah akhirat. Kesimpulannya, di situ Allah menggunakan lafaz iradah. Lalu, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah mengatakan man kana yurid. Kalau ana jadi antum itu yang lafaz irada ana garis bawahi. Oh ini di sini irada. Ya ana garis bawahi irada. Yurid garis bawahi. Yang menunjukkan bahwasannya niyah dan irada itu sama. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', maka kita akan percepat lahu baginya fiha di kehidupan dunia ma nasya', apa yang kami inginkan, apa yang kami kehendaki. Liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam, ya, bagi orang yang kita inginkan, kemudian kita jadikan bagi mereka, bagi dia neraka jahannam, yaslaha madhmuman madhura, ia akan memasuki jahannam tersebut madhmuman, dalam keadaan hina, madhura. Apa itu madhura? Yaitu dijauhi dari rahmat Allah. Jadi di sini kata Allah, barang siapa yang menginginkan al-ajilah dunya, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kita akan segerakan baginya di dunia apa yang kita kehendaki terhadap orang yang kita inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kita masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Yaslaha, yang ia memasukinya itu dalam keadaan hina, madhura, dijauhi dari rahmat Allah. Perbaiki niat kita. Dan ini ancaman bagi kita semua. Kalau kita inginkan dari yang kita lakukan selama ini itu dunia, tujuan kita berada di tempat pesantren yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah, kita inginkan dunia, hati-hati. Kata Allah, kita akan segerakan baginya apa yang ia inginkan. Tapi ingat, kita akan masukkan dia pula ke dalam neraka jahannam, dan ia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dan dijauhi dari rahmat Allah. Karena tidak ikhlas, tidak murni niat. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'a, dan melakukan laha sa'yaha, ya, untuk akhirat usahanya, melakukan berbagai usaha untuk akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman yakin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah orang-orang yang usaha mereka mashkura, dibalas dengan baik. Wa qawlihi man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, tujuannya dunia. Ketika dia melakukan amalan soleh, ibadah, tujuannya dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kita sempurnakan kepada mereka amalan-amalan mereka fiha, di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di kehidupan dunia tidak dirugikan. Kita sempurnakan untuk mereka amalan-amalan mereka di dunia, dan mereka tidak dirugikan. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka.
wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus apa yang mereka kerjakan di dunia. Karena kan tujuannya dunia, nggak diterima ibadahnya, terhapus. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Batil, ya batil, sia-sia. Ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan yaitu dahulu di dunia. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wala tatrudil ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir, meninggalkan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashiyyi, dan waktu isya, yuriduna wajhah, yang mereka inginkan ada wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, di sini menggunakan lafaz yuridun. Wa qawlihi wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridun. Nah, di garis bawahi wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah mengatakan wasbir nafsak, bersabarlah dirimu, ma'al ladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan waktu isya, yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajah Allah yaitu ikhlas. Wala ta'du 'ainak, jangan engkau memalingkan matamu, anhum, dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, yang menginginkan perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersabar dengan orang-orang yang tujuannya itu akhirat, untuk kita tetap terus bersama mereka, bergaul, bermain, bercengkrama bersama mereka. Tapi ada batasnya. Karena dalam pertemanan itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu teman yang seperti obat. Yo, kum, berdiri. Jangan agak ngantuk ya. Di bawah kitabnya. Apa jenis pertemanan yang pertama? Seperti apa? Obat. Nggak ada yang catat ini. Imam Syafi'i semua ya. Ini jenis pertemanan yang pertama. Dia akan menghilangkan penyakit, tapi juga harus dengan kadarnya, dosisnya yang tepat. Dan ini berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Dan itu ketika kita berteman dengan mereka, dia akan menghilangkan penyakit futur, kemalasan, maksiat di dalam diri kita. Karena orang-orang tersebut akan senantiasa menasihati kita. Tapi juga ada dosisnya. Sebagaimana obat tidak boleh berlebih. Jangan terlalu larut. Tetap sibukkan kita dengan ibadah, amal soleh, tujuan-tujuan kita. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu amalan, segeralah menuju ke amalan yang berikutnya. Dan ini jenis pertemanan yang pertama. Dan ada pun jenis pertemanan yang kedua, yaitu seperti penyakit. Bagaimana pertemanan yang seperti penyakit? Yaitu ketika kita duduk bersama orang tersebut, semakin kita jauh dari ketaatan, membuat kita lemah keimanan. Ya mungkin karena ketika kita duduk dengan mereka, isinya ghibah, senda gurau, cerita-cerita hal-hal yang haram, itu bagaikan penyakit. Dijauhi orang-orang tersebut. Membuat kita lemah, luntur keimanan kita, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis pertemanan yang ketiga itu bagaikan racun, yaitu pertemanan yang orang-orang tersebut melakukan kesyirikan. Kalau kita berteman dengan orang-orang tersebut membuat kita terjerat dalam kesyirikan, maka itu bagaikan racun yang membinasakan. Jikalau kita berteman dengan mereka, binasa kita. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa qawlihi,
Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Dzalik, demikian itu khair, lebih baik, lil ladzina yuriduna wajhallah, bagi orang yang menginginkan wajah Allah ikhlas. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Yuridun. Lalu ayat yang lain, wa qawlihi wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Wa ma ataitum min riban, dan apa yang kalian datangkan dari riba, yaitu di sini maksudnya tambahan. Liyarbu fi amwalin nas, agar menambah dalam harta-harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Karena itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, riba. Tapi wa ma ataitum min zakah, apa yang kalian datangkan, lakukan dari zakat, turiduna wajah Allah, kalian menginginkan wajah Allah ikhlas, faulaika humul mud'ifun, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilipatkan ganjarannya. Mud'ifun, orang yang dilipatkan ganjarannya, ya. Yaitu kesimpulannya dikatakan turidun. Jadi sama antara niat dan al-iradah. Sama antara niat dan iradah. Kemudian waqad yu'abbaru anha fil Qur'ani bilafzil ibtigha. Waqad yu'abbaru anha, dan juga diungkapkan tentang niat di dalam Al-Qur'an bilafzil ibtigha, dengan lafaz ibtigha. Ibtagha yabtaghi, menginginkan juga artinya. Jadi niat, iradah, ibtigha sama. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali menginginkan wajah Rabbnya yang maha tinggi, yang mulia. Menginginkan, yaitu ikhlas, niat. Wa qawlihi wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, menggunakan lafaz ibtigha, dan itu sama dengan niat. Wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum, permisalan orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a, karena mencari mardatillah, ridha Allah, ya ibtigha. Wa qawlihi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa yang kalian infakkan, kalian menginginkan itu wajah Allah, dan tidaklah kalian menginfakkan kecuali menginginkan wajah Allah, ibtigha. Wa qawlihi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalik, garis bawahi, ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ibtigha, niyah, iradah sama. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbincangan terhadap mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'ruf, atau memerintahkan kebajikan, au islahin bainan nas, dan memperbaiki hubungan antara manusia. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu ibtigha'a, karena mencari ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kita akan memberikan kepadanya ganjaran yang agung. Kesimpulannya ibtigha. Di situ Allah menggunakan lafaz ibtigha, dan diungkapkan tentang niat. Diungkapkan juga dengannya tentang niat. Jadi niat, irada, ibtigha itu sama fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah wa fil Qur'anil Karim. Tidak ada perbedaan di antara lafaz-lafaz tersebut. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.